Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Puji syukur saya panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala yang berfaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Nari Kurnia dengan NIM 2414040026. Baiklah, untuk kali ini saya akan membahas tentang materi saya tentang Al-Kahf ayat 25 sampai 27. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Kahf ayat 25 sampai 27 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim asabi'a mi'atin sitina wazdadu tis'a. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi mim absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukmihi ahada. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihim tahada. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka tinggal, arti surah Al-Kahfi ayat 25 sampai 27 yang ialah, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui beberapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Itulah arti surah Al-Kahfi ayat 25 dan sampai 27. Adapun asbabun nuzul surah Al-Kahf ayat 25 sampai 27 yaitu terutama di asbabun nuzul ayat 25 yaitu tentang penegasan masa tidur. Ayat 25 yang menyatakan bahwa asbabun
asbabul kaf tidur selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Menjadi 300 tahun dan 9 tahun. Turun sebagai jawaban atas keraguan dan pertanyaan spesifik yang muncul di kalangan para sahabat setelah turunnya bagian awal kisah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah 300 tahun atau 300 bulan suhur?" Maka Allah segera menurunkan lanjutan ayat tersebut untuk memberikan ketegasan dan menghilangkan keraguan. Tahunan tambah 9 tahun lagi. Penambahan 9 tahun ini menegaskan jumlah total tahun, yaitu 309 tahun, yang merupakan ketetapan pasti dari Allah sebagai perbandingan antara tahun Masehi dan tahun Hijriah. Selanjutnya, asbabun nuzul surah ayat 26-27, yaitu tentang penutupan kisah dan pedoman wahyu. Ayat 26 dan 27 berfungsi sebagai penutupan kisah asbabul kaf dan pengajaran umum bagi Rasulullah dan umatnya, yang merupakan bagian dari konteks surah Al-Kahf secara keseluruhan. Ayat 26 yang berbunyi, "Katakanlah Allah lebih mengetahui beberapa lama yang mereka tinggal," merupakan respon langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan pemahaman tentang ilmu gaib. Adapun latar belakang surah ayat 27, yaitu tentang penegasan misi ayat 27 yang memerintah dan membacakan wahyu Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu Al-Quran. Berfungsi untuk menguatkan Nabi Muhammad, ayat ini turun dalam konteks pertentangan dengan kaum musyrikin Quraisy dan Alkitab. Kaum Quraisy meminta Nabi untuk menjawab 3 pertanyaan sulit yang diinstruksikan oleh ulama Yahudi dan Madinah. Keterlambatan wahyu ketika Nabi menjawab pertanyaan tersebut, beliau sempat lupa mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki, sehingga wahyu tertunda selama beberapa hari, atau riwayat lain menyebut 15 hari. Adapun nilai pendidikan surah Al-Kahf ayat 25-27 ialah, yang pertama adalah pendidikan akidah dan tauhid keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai pendidikan utama dari ayat 25 dan 26 adalah penetapan bahwa ilmu tentang hal-hal gaib seperti beberapa nama asbabul kafi tertidur adalah milik Allah semata. Hal ini mengajarkan pentingnya tawakal dan keimanan pada takdir, mengakui bahwa ada batas pengetahuan manusia dan menyerahkan urusan yang tidak diketahui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, kekuasaan dan penguasaan Allah yang sempurna, yaitu pada ayat 26, yang alangkah tentang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya, mengajarkan bahwa Allah Maha melihat dan Maha pendengar atas segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Hal ini menanamkan nilai murqabah, yaitu kesadaran akan penguasaan Allah, mendorong individu untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, yang akan berdampak pada pengendalian diri dan motivasi untuk berbuat baik. Adapun kemandirian dalam perlindungannya hanya berlindung dan bergantung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Yang selanjutnya, nilai pendidikan sumber pedoman hidup bagi yaitu Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama pada ayat 27, perintah dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quran, mengajarkan bahwa membaca, mengaji, dan mengamalnya Al-Quran adalah kewajiban dan sumber utama petunjuk bagi umat Islam. Bagi seorang pendidik seperti Rasulullah SWT harus menyampaikan wahyu Allah apa adanya tanpa dikurangi akan ditambahi. Hanya Allah tempat berlindung saja yang sejati pada ayat 27. Peringatan dan engkau tidak dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Allah menutup dan yang kembali menekankan nilai tauhid kembali Allah
kepada Allah. Dalam menghadapi kesulitan, fitnah, atau bimbingan hidup, satu-satunya tempat berlindung yang hakiki dan pasti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.